wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, mengapa di setiap kajian, khususnya di kajian Islam Muslim Madani, kita senantiasa mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam dialognya dengan malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jawabannya, jadi saya nanya bukan untuk dijawab. Tadi pertanyaan saya kenapa, saya sendiri yang jawab dan nggak salah-salah. Beda dengan ujian anak SD. Ujian SD itu ada soal begini. Kalau malaikat sudah basi ya, sejak kapan, dari apa malaikat diciptakan? Dari dulu. Itu sudah biasa. Yang terbaru itu puasa. Pada bulan apakah umat Islam diwajibkan puasa? Bulan puasa. Betul nggak itu? Betul. Nggak bisa kita salahkan. Memang kadang terlalu cerdas anak-anak. Bulan apakah Ustaz Supri? Bulan puasa. Pinter ya. Maunya kita bulan Ramadan, oh bisa belajar. Tapi mau disalahkan nggak bisa. Jadi kenapa kita yang gunakan itu? Karena memang itu ayat sakti. Jadi ketika malaikat tanda kutip sok tahu, ya, sotoy bahasanya anak gaul sekarang, sok tahu pengen selangkah atau bisa dikatakan agak kurang beradab kepada Allah, maka Allah menegur langsung, inni a'lamu ma la ta'lamun innaka antal alimul hakim. Itu adalah jawaban dan tantangan Allah. Baik, kamu tidak tahu apa-apa, saya yang tahu. Kenapa engkau hendak menciptakan manusia yang mana manusia itu nanti akan menumpahkan darah, yang akan merusak kerusakan di bumi? Betul, prediksinya malaikat itu betul semua. Tetapi Allah ingin mengatakan bahwa ada loh di kalangan manusia itu manusia yang taat, manusia yang baik, yang akan menyembahku, yang akan menjadi pengikut kekasihku Rasulullah, yang akan beribadah, yang akan terus amar ma'ruf nahi munkar. Kamu tidak tahu, saya tahu. Nah, begitu ya, penutupnya itu. Maka ketika ditanya, ya dah kalau gitu, kalau kamu memang tahu, sebutkan nama-nama yang ada di bumi ini. Nah, malaikat tidak tahu. Ketika Adam yang disuruh tahu. Maka jadi sering-seringlah kita baca itu, khususnya di majelis-majelis taklim, majelis ilmu, mengingatkan akan betapa ilmu kita yang kita sangka banyak ini itu bagaikan tetesan, satu tetes di luasnya samudra ilmu Allah. Jadi ilmunya Allah itu tidak bisa dikira, tidak bisa dibandingkan, dan tidak bisa ada lawannya. Gitu. Insyaallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tadi hujan deras ya. Kita mungkin ada yang terlupa doa Allahumma shayyiban nafi'an. Saya jadi membayangkan kondisi situasi saudara-saudari kita di Sumatera. Hujan bagi mereka tidak lagi sama. Kita hujan di sini ya masuk rumah tenang, berteduh selesai, malah enak pakai tidur. Makanya tadi Ustazah Hoya ngirimin, saya dapat WA dari Ustazah Hoya, apalagi isinya itu 10 detik, 15 detik, pasti masalah di sini. Menunjukkan bahwasanya kamarnya bocor lah, mati lampu lah, kabel putus lah, listrik stoken habis lah,
Jarang yang bahagia tuh kalau Zahoya tuh. Ustaz, alhamdulillah ini tidak ada. Adanya masalah. Dia Ustaz, menunjukkan nggak komen apa-apa, menunjukkan kamarnya sedang bocor, kamarnya rusak, ininya pecah, ininya patah, ininya bengkok, macam-macam. Saya bilang gangguan saya terima. Saya langsung mikir, kita masalahnya sebatas bocor, masalahnya sebatas rembesan air. Orang-orang di Sumatera itu menganggap hujan sudah nggak sama. Mereka panik, gelisah, takut, trauma. Ya, kita awal-awal 2018 kucing bergerompang sudah, ya, sudah, anak-anak. Tidak bisa kita dengar apa-apa yang gesekan-gesekan, tidak bisa. Mereka hujan tuh sudah panik aja, udah hawa bawaannya tuh udah insecure, sampai ada yang bilang tuh di berita tuh bilang gini, udah kami kayak nggak diperhatikan, kurang dapat bantuan, kirimkan saja kami kain kafan. Coba di titik sudah nyaris putus asa. Tidak semuanya ya, tapi betapa susahnya ketika mereka turun hujan. Kita hujan kadang mandi hujan. Jadi tidak sama lagi mereka memandang hujan. Maka kita ya pautkanlah hati kita kirimkan Fatihah untuk mereka dulu ya. Yang meninggal semoga jadi syuhada, yang masih bertahan diberikan ketabahan, keteguhan, kemantapan dalam iman. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan Allah ya kan Ustaz. Baik, kita mulai kajian kita seri 286. Ini Ramadan ini berapa? Sekarang masuk pertengahan bulan Ramadhan akhir ya. Rajab, Sya'ban, berarti tinggal 2,5 bulan, sekitar 70-an hari. Sekarang udah episode 286. Menuju 300 itu butuh berapa sih? 300 kurang 286. Matematikanya 14. Oh, oneknya begitu kan, baru pecut baru pada jawab. Saya sudah tahu, cuma nunggu aja. Ya, 14 episode. 14 episode itu satu episode 1 bulan tuh bisa 4 katakanlah. Kalau 2 berarti 8 lah. Wah, nggak bisa. Saya pengennya tuh penutupan tuh bisa 300 gitu ya, biar enak gitu kesannya. Ya kalau nggak bisa ya nanti Syawal insyaallah. Semoga sehat panjang umur, Allahumma amin. Jadi gimana? Oh gitu ya. Kira-kira kalau 2 kali sepekan datang gak nih? Oh, Mama Iska datang. Nih tak balik nih. Nih tak balik. Yang jauh-jauh, Mama Janu. Mama Ustadz Janu, Mama Janu. Oh, Ustadz Janu. Si dia ketinggalan informasi. Kalau kita seminggu 2 kali, si dia datang atau enggak? Kalau 7 kali seminggu, ya nyiasatin gitu ya, siasatin gitu aja. Anggap ini ya, anggap balas yang goib-goib dulu tuh. Tapi gini, intinya kita hari terakhir sebelum Ramadan episode insya Allah 3 ngajar itu ya. Tidak mesti seminggu 2 kali, tapi ada masanya seminggu 2 kali. Nah gitu aja dah. Oh 3 kali terlalu ini saja. Masjid ada nih, masjid 2 kali. Ini suara bos sudah sesuai ya. Soalnya wes ngisi. Wow, emang yang di tengah yang mau dengar mana? Jadi kita ini ya usulan diterima. Jadi kita ngejar nih tiar kita, kalau ngejar 300, nah, syukur-syukur. Kalau enggak ini ya. Nah nanti kalau kalendernya jadi, saya mau kasih jamaah-jamaah yang rajin nih satu-satu kalender. Kalau Ustazah kan jelas dapat kan. Jamaah-jamaah yang pas hari itu kalendernya jadi, saya bagiin. Yang nggak hadir, yang telat, besok minta tidak dapat sudah. Jadi untung-untungan ini nanti ya. Jadi ini caranya mancing ini kan suka gitu, harus dipancing. Tetap hadir ya, masih dicetak nih. Jadi ikhtiar kita kejar penutupan sebelum Ramadan, semoga sehat panjang umur.
ya. Allahumma amin. Episode 300. Nah, Ramadan kita jeda sekitar 1,5 bulan. Salah Syawal sambung lagi. Jadi 300 itu pas di sebelum Ramadan. Rencananya begitu. Ya kita kejar nih ya. Ini sekarang 86. Tapi jangan gara-gara itu Ustaz Supri cepat-cepat dia pura-pura dia 291 ya. Jangan gitu, tetap aja konsisten anak tangga. Jangan korupsi. Jangan skip iklan di YouTube itu. Ikutin aja. 286, 287 dan seterusnya. Karena kalau ngejar hitungan matematika nggak kekejar kalau seminggu sekali. Jadi kita ya enggak, kalau bisa datang alhamdulillah ya seminggu 2 kali, kalau tapi enggak mesti seminggu 2 kali lalu, ada lalunya. Orang luar enggak paham lalu, bahasa Lombok Timur apa lalu sama, kalau lasingan apa bahasa Indonesia lasingan, lagian ya. Saya dari kemarin mikir apa aja bahasa Indonesia yang baik dan benar di KBBI itu lasingan. Apalagi nadanya pakai nada orang Sasak itu, wah tidak ada lawannya. Asingan. Baik. Al-Hikam ini kita Ibnu Athaillah Sakandari selalu punya kata-kata yang menakjubkan untuk kita cermati, kita dalami, kita selami. Beliau mengatakan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ini coba saya minta satu orang ikutin. Diana bisa nggak? Khairu ma tatlubuhu minhu. Angkat suaranya. Ma huwa talibuhu minka. Yes. Jadi kata beliau begini, sebaik-baiknya yang kita minta kepada Allah, ya, sebaik-baik permohonan yang kita ajukan kepada Allah, yang kita minta sama Allah, kata Ibnu Athaillah. Bah, ternyata HP Blacknya ada di sini. Ya, sebaik-baiknya hal yang kita minta sama Allah adalah sesuatu yang Allah minta kepada kita. Oh, indah nih ya. Sebaik-baiknya permintaan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, permohonan kita, munajat kita kepada Allah adalah sesuatu yang memang Allah minta kepada kita. Pelan-pelan kita cerna. Kita pengen pahami begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan maha pemilik, bukan hanya pemilik. Bu Haji Sum adalah pemilik usaha dagang potong ayam, pemilik. Tapi kalau Allah ini maha pemilik, bukan hanya milik ayam itu, tapi memiliki Bu Haji Sum, memiliki manusia-manusia yang lain, memiliki alam semesta. Kalau milik itu cuma satu. Siapa pemilik usaha motor itu? Si Fulan. Siapa pemilik toko itu? Si Fulan. Bu Haji Endang memilih toko Niaga Makmur. Pemilik. Tapi kalau Allah maha pemilik. Karena Allah maha pemilik, Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah itu dibagi-bagi kepada Azian. Kekayaan Allah itu dibagi-bagi kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita berbanding terbalik. Kita nih miskin, kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Kalau Allah maha memiliki, maka Dia berhak memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang bisa kita lakukan meminta kepada Allah. Sebaik-baiknya permintaan kita kepada Allah adalah sesuatu yang memang Allah minta kepada kita. Kalau kita minta sama Allah itu kan karena kita butuh ya. Tapi kalau Allah minta sama kita tuh kira-kira Allah butuh enggak? Enggak. Allah minta sama kita tuh minta untuk taat, minta untuk ibadah, minta untuk mau beramal. Allah merintahkan kita sholat, maka sholatlah itu yang sebaik-baiknya hal yang kita minta. Gimana cara minta sholat? Azian. Saja. Duduk sini. Nah, sudah. Ini padahal dari kurang sehat aja begini. Ya, sekali lagi kasih kartu kuning. Ya. Allah merintahkan kita sholat, minta kita sholat. Tapi Allah nggak butuh kita sholat kita. Tapi Allah merintahkan kita sholat. Gimana cara kita minta sholat itu?
Kita minta agar kita nyaman sholat, mudah sholat, ya, istiqomah bisa sholat. Angan kita nih enak diajak sholat, nggak males. Itu cara kita minta. Maka dikatakan sebaik-baiknya hal yang kita minta sama Allah adalah sesuatu yang Allah minta sama kita. Allah merintahkan kita, minta kita puasa, minta dari merintahkannya. Kalau kita minta sama Allah tuh kita butuh. Kita nggak punya, kita minta sama yang punya. Tapi kalau Allah minta sama kita, itu artinya Allah merintahkan kita untuk itu. Allah merintahkan, minta kita untuk apa? Sholat, untuk zikir, untuk taat, dan seterusnya. Itu yang kita minta. Dan sebaik-baiknya permintaan itu. Kita minta, ya Allah, semoga kita mudah taat. Ya Allah, mudahkan saya sehat, biar saya juga nyaman ibadah. Ini kayaknya ada yang sakit kan, Yusuf. Wah, Yusuf ketika sakit itu enak mana? Ibadah ketika sehat atau ketika sujud saja udah sulit? Lebih mudah mana? Nah, mau bilang sakit nih. Lebih mudah sehat, tapi kadang lebih khusyuk ketika sakit. Tapi kalau nyaman disuruh milih, enak orang ketika sehat. Ya, nggak ada asam urat, nggak ada ini. Duduknya, tawaruknya, iftirosnya, sujudnya bisa lama, bisa tenang, bisa sempurna. Jadi kita boleh minta sama hajat-hajat dunia. Ingat ya, kalau kita ngaji Al-Hikam itu adalah tingkatan tertinggi seorang salik. Salik itu salikun, itu artinya orang yang pelaku ibadah itu namanya salik. Jadi kalau kita bicara Al-Hikam ini ideal, sangat ideal. Oh, berarti bukan berarti kita nggak boleh minta kaya, nggak boleh minta lulus, nggak boleh minta sehat. Boleh. Tapi kalau kata beliau, sebaik-baiknya yang kita minta itu adalah sesuatu yang memang Allah minta kita untuk lakukan. Artinya kita minta, kalau minta sehat, kaitkan sehat itu untuk ibadah. Kalau kita minta kaya, kaitkan kaya kita untuk bisa sedekah, untuk bisa bantu orang. Kalau kita minta untuk bisa pinter, kaitkan pinter kita itu untuk ngajar orang, untuk bimbing orang, untuk mengarahkan orang. Kalau kita minta jabatan, kalau Allah kasih jabatan itu biar bisa mensejahterakan orang, bisa menginspirasi orang, bisa bantu orang, dan seterusnya. Jadi orang Islam itu, mukmin, muslim, mukminah, muslimah itu selalu mengaitkan kemudahan, karunia yang Allah berikan itu pasti dikembalikan sama Allah. Karena Allah minta kita untuk taat. Di sini paham ya, bahwasanya sebaik-baiknya yang kita minta kepada Allah itu adalah yang Allah minta kepada kita. Jangan salah setelah ini, oh kalau gitu saya dosa doa untuk kaya, lulus, nikah, dapat jodoh, punya anak dan seterusnya. Nah, itu betul. Silahkan minta. Tapi yang kita minta adalah istiqomah, bisa taat, itu juga yang salah satu yang terbaik menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, ya Al-Asmaul Husna itu salah satunya. Salah duanya. Dua di antaranya 99 itu adalah An-Nafi, Al-Mani. Apa maksudnya Al-Mani? Al-Mani itu artinya yang maha mencegah. Allah itu hebat. Allah kalau sudah mencegah, saya punya teori begini kan. Ini Ustazah Rizkia depannya ada air. Air, pegang air. Lempar ke saya. Lempar coba. Itu bisa jadi dalam hatinya Rizkia, kesempatan. Kenapa anda pakai pas botol, pakai batu dan bisa aja ngelempar, nggak kena. Nggak kenanya saya bisa jadi Allah jaga saya. Itu cara termudah. Tapi ada lebih mudah bagi Allah. Allah hadirkan dalam hatinya Rizkia, walat, dipecat. Jadi bukan dilempar nggak kena, tetapi digerakkan hatinya untuk tidak melempar, tidak berani, takut, tidak sopan dan sebagainya. Saya kemarin ngundang Ustaz Dayat pembicara di Masjid Agung. Sandalnya digosok. Sandalnya penceramah. Langsung pasang CCTV sekarang. Jadi Masjid Agung sekarang punya CCTV Bu Haji.
Ada wifi, ada CCTV. Tunggu ada kejadian baru kita pasang. Penceramah hilang sandal, kurang asem, yang ngambil. Saya marah-marah sama teman-teman, dia bilang apa? Ustaz, jangan marah dulu Ustaz. Kenapa? Bisa jadi yang ngambil itu ngalap berkah, nyari berkahnya sandal tuan guru. Lalu dedek sandal lalu kan baik. Antum minum, sisa airnya itu diminum, itu ngalap berkah nggak apa-apa. Cara NU itu rebutan bisa. Air sandal, nggak sekalian mobilnya aja diambil. Macam-macam nih orang-orangnya. Sampai mana gara-gara ngomongin air tadi tuh. Jadi Allah tuh Al-Mani, Allah mencegah. Ini semua sudah siap lempar Ustaz Arif, lempar. Allah mencegah, ada yang kesini, ada yang kena Ustaz Supri, ada yang kena Zian. Ada yang mudah di antara semua, nggak jadi dah. Nggak bisa, walat, nggak sopan. Allah tuh bisa mencegah ketika orang sudah bersepakat, bukan tidak kena, tetapi digerakkan hati untuk dibatalkan. Allah juga An-Nafi memberi manfaat kebalikannya. Allah itu mencegah sesuatu itu sampai terjadi, tapi juga Allah juga memberikan manfaat kepada sesuatu dengan mudah. Ya, Allah itu kalau ngasih banyak sekali caranya, dan saya rasa kita semua pernah mengalami hal-hal yang tak terduga dalam hidup. Di saat sedang susah ada bantuan, di saat sedang melarat ada yang kasihan, di saat yang ini ada. Itu semua kita saya rasa pernah merasakan keajaiban sentuhan kasih sayang Allah di saat-saat genting, di saat-saat kita terdesak. Jadi kebalikan dari Allah maha pemilik, maha segala, kita nih maha pemohon. Kita nih memohon aja kerjaannya, mohon butuh karena emang nggak punya. Maka kalau kita lihat khairuma, kata-kata khairuma atau khairoma itu bermakna sebaik-baiknya. Ya, makanya banyak nama orang tuh khair, ada khairi, ada khairuddin, ada khairul, apa lagi? Nah, ada kalau bahasa Arab jadi majrur khairul, siapa lagi? Khairon, khairi, nah, iparnya Sabri. Pokoknya nama-nama itu. Apa lagi sudah? Akhyar bisa. Khiyar ada juga banyak. Makanya itu bermakna baik ya. Artinya kalau khairumah sebaik-baiknya, seharusnya, sepantasnya yang kamu minta itu adalah ini. Seyogianya, sebaiknya, seharusnya yang kamu minta itu artinya sebaiknya dan seterusnya. Maka kita lihat ya, bab istiqomah itu kan tidak habis dibahas dalam Islam. Yang dibaca Ustaz tadi kan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Ahqaf 13. Di ayat yang lain innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Banyak sekali fadilah keutamaan orang yang istiqomah. Makanya saya selalu bilang begini nih, usi nafsi wa yakum. Orang sholat itu mudah, meskipun bagi sebagian orang itu susah. Sholat itu mudah. Yang lebih susah itu adalah istiqomah sholat. Ngaji mudah, istiqomah ngaji susah. Sedekah mudah kalau sekali, istiqomah sedekah susah. Zikir 1000 kali mudah, sempatin selesai. Bisa nggak istiqomah? Susah. Jujur mudah, tapi saat kepepet bisa nggak istiqomah jujur? Susah. Jadi istiqomah itu adalah ya, maka Rasulullah Muhammad SAW itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli, wahai Rasulullah, katakan kepadaku, berikan saya nasihat, fil Islam wala as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Allah, ya Rasulullah, kasih tahu saya sebuah amalan, sebuah ungkapan dalam Islam yang saya cuma tanya samamu ya, sama kepadamu wahai Rasulullah. Saya nggak tanya orang lain. Jadi kalau kita tanya sama Rasulullah itu sebaik-baiknya orang yang kita tanyakan tentang Islam. Kasih saya ungkapan yang dalam Islam yang setelah engkau berikan sama saya ungkapan itu, ucapan itu
Tidak saya lagi tanya sama orang, tidak saya butuh dari orang lain. Karena Rasulullah adalah yang paling valid dalam memberikan pesan. Apa pesan Rasulullah? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, ini ungkapannya kata Rasulullah. Kan tadi minta ungkapan tuh. Ungkapannya adalah katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi kalau cuma bilang saya beriman sama Allah mudah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Rasulullah. Bisa nggak kita istiqomah menjalankan konsekuensi daripada ungkapan itu? Konsekuensi maksudnya apa nih? Setelah itu ngapain? Kita ngaku muslim, tidak sholat, berarti tidak muslim. Kita ngaku orang beriman, tidak percaya akhirat, berarti kurang imannya. Kita yakin Rasulullah nyuruh kita zikir, tapi males zikir, berarti nggak pantas jadi umat Rasulullah. Jadi kalau sudah kita bilang kul amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kalau iman sama Allah ini kan berarti rukun iman, rukun Islam sudah nyatu dalam hati. Setelah itu apa? Istiqomahlah dengan ucapan itu, beramallah dengan yang Allah perintahkan, jauhi larangannya. Ini dahsyat ini istiqomahnya, rahmatullah. Dahsyat. Yang dikatakan oleh yang dibaca oleh Saudara tadi apa? Orang yang mengatakan saya beristiqomah, saya apa namanya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah lalu beristiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum. Tidak ada susah, tidak ada gelisah. Susah gelisah itu dalam artian sewajarnya. Jangan habis-habis tenaga mikirkan yang sedih-sedih saja. Orang ditinggal mati, kekasihnya, pasangannya, keluarganya nangis wajar. Nih saya jadi ingat ini hari ini dapat 2 kabar. Saya pertama jamaah kita, tetangga kita Haji Bur ya, kita kirimkan Fatih Haji Bur ini ya orang soleh lah, kita bersaksi gitu. Komah ke masjid gitu ya, habis sholat langsung lagi dagang terus, dan anaknya 2-nya hafizah, jadi kita kirimkan Fatihah. Fatihah. Ya. Terus yang kedua, kabar duka juga nih, adik kelas lulusan Kapek, hafid Quran, kuliah dia di Unida, paginya masih kuliah, jantung meninggal di rumah sakit Gontor. Tadi dibawa jenazahnya, dikirim pakai pesawat, sore dimakamkan. Ya, hafid Quran, sudah punya istri, di kelas, usianya lebih tua, lulusan KPK. Al-Fatihah. Ya, innamal maru hadisun ba'dahu wa kun hadisan hatanan liman wa'ah. Sungguhnya kita ini semuanya adalah bahan ceritaan, bahan omongan orang setelah kita, Bapak Ibu. Kita akan disebut-sebut, akan diomongin ketika kita meninggal. Saya Haji Sum ini loh orangnya, yang begini loh. Siapa Bu Kunin? Oh, Bu Kunin yang mana ya? Oh, Bu Kunin itu yang ini loh, yang ini. Predikat-predikat, sifat-sifat yang disifati orang kepada kita itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat, nggak bisa kita bayar orang biar dia sebut-sebut kebaikan kita, atau kita memperjelek diri kita agar dihina-hina ketika kita meninggal. Orang akan biasanya akan mengeluarkan wakun hadisan hatanan liman wa. Jadilah omongan-omongan yang membahagiakan, yang disebut kebaikannya ketika atau oleh orang yang setelah kita. Jadi kita tuh disebut oleh perilaku kita oleh orang lain sesuai dengan kebiasaan kita, memori mereka tentang kita. Ya mungkin kalau ada yang mengucilkan, menjatuhkan, itu biasanya orang yang sakit tangan saja. Tapi secara umum orang akan menilai kok dia itu baik dan buruknya. Makanya dalam kajian akademis jarang kita dikasih nulis penelitian orang yang masih hidup, karena orang masih hidup itu bisa berubah ya. Sekarang dia bilang A, besok dia C, tapi kalau sudah meninggal kan selesai deh. Dia sudah ketahuan pemikirannya. Nah, kajian tokoh itu biasanya akan lebih cepat diterima kalau tokoh yang dikaji sudah
udah wafat. Bahas Bung Karno selesai, Bung Karno nggak mungkin dia berubah, Bung Karno bangkit dari kubur, tidak bisa. Tapi kalau orangnya masih hidup, bisa dia murtad, naudzubillah, bisa dia munafik, bisa dia hianat, bisa dia dibayar lalu dia berbelok, atau dia hijrah dari jahat menjadi baik. Umar bin Khattab itu siapa yang sangka sejajar sama, artinya berdampingan jenazahnya sama Rasulullah SAW. Umar loh, orang yang pernah pengen menebas lehernya Rasulullah yang mulia. Jadi orang kadang perlu memberikan kesempatan ke orang lain untuk berubah. Ya, kita tidak pernah tahu hidayah itu datang kapan, dari doa orang lain atau dari kebaikan yang nampaknya sepele. Ya, jadi kita tidak akan takut, tidak akan gelisah kalau sudah memang kita istiqomah. Kita meninggal ya udah meninggal aja. Kita meninggal itu apa yang kita khawatirkan? Jenazah kita pasti ada yang ngurus. Tidak usah pikirkan kain kafan dari mana, fix pasti ada. Ima dibelikan, disiapkan, atau dari Banjar. Lagi di sini ada Banjar di Gubuk Baru nih, ada iuran. Mesti asal jenazah kita ditemukan. Saya selalu bilang, orang tuh bisa meninggal di kedalaman laut, tidak ditemukan jenazahnya, ya sudah makamnya di situ. Ada yang naudzubillah meledak di atas kapal, meledak nih pesawat jatuh, tidak ditemukan, ya udah itu jadi makamnya. Tapi selama jenazah kita ada, udah ya, pasti akan ada yang mandikan kita, akan ada yang mengkafani kita, akan ada yang mensolati kita, akan ada yang mengangkat jenazah kita. Kan nggak mungkin kita jalan sendiri-sendiri. Saya nggak mau nyusahin orang mencari, kan bubar satu orang. Apa sih? Kayak Gojek. Atau kita masuk atau gali sendiri, udah taruh situ ya, guling sendiri, guling. Kan enggak. Kuburin tanah, pasti ada yang begitu-gitu, pasti ada yang ngerunguk kita, yang ngurus kita, pasti ada. Yang kita khawatirkan apa bekal kita, siapa yang doakan kita setelah kita tidak ada. Ada yang nggak ingat kebaikan kita, ada yang melanjutkan. Makanya rata-rata orang yang berpikir pendidikan itu penting, amal soleh itu baik, dia mikirkan selanjutnya siapa nih, kader saya yang melanjutkan siapa. Ya, para kiai, tuan guru, guru-guru kita mencontohkan ikhtiar mereka itu sudah mempersiapkan kader-kadernya sebelum meninggal. Jadi banyak contoh lah itu ya. Yakun hadisan hatanan liman wa. Itu dua contoh di hari bersama, hari yang sama, dua orang meninggal. Dan bisa jadi di kabar-kabar yang lain sekitar kita banyak sekali. Ya. Baik, tips ya. Ini tips. Ini oret-oretan pribadi yang coba saya kembangkan tentang bagaimana agar kita istiqomah. 3 poin. Pertama, ketahui fadilah atau keutamaan amal. Biar kita semangat. Gimana caranya biar semangat hadiri majelis taklim? Lihat hadis-hadis Rasulullah yang tentang pahala menghadiri majelis taklim, didoakan malaikat, disebut-sebut oleh Allah, ya. Kita bernilai iktikaf. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, keistimewaan dari sebuah amal, kita akan semangat untuk beramal alias istiqomah. Orang yang tahu fadilahnya puasa itu nanti masuk surga lewat pintu besar, indah, namanya Royan. Kenapa saya tahu besar dan indah? Udah pernah masuk belum? Tapi yakin pasti indah kan? Masa masuk pintu Royan kecil dan sempit dan tajam? Kan nggak mungkin. Surga kok digambarin ngeri-ngeri. Pasti indah, pasti besar, pasti megah, mewah, indah, semerbah, wah-wah. Pasti indah. Orang yang rajin zikir akan begini. Ketahui fadilah setiap amal, niscaya kita akan semangat dan kita bisa jadi istiqomah. Yang kedua, yakinlah ya mas kalian, kita ini senantiasa dipantau, dilihat sama Allah. Yakin aja. Kita mungkin bisa lewat, bisa absen daripada lidah tetangga.
daripada perhatian orang-orang yang nggak suka, dari teman-teman yang sinis, keluarga yang bengis, apalagi yang is. Ya. Kan kita hidup ini kan nggak pernah lepas dari mulut orang. Tapi sama Allah tidak bisa kita lepas. Yakinlah Allah melihat kita, senantiasa memperhatikan kita. Maka dikatakan inna rabbaka labil mirsad. Ngeri tuh. Sungguhnya Allah itu senantiasa mengintai. Bayangkan mengintai. Tahu sedotan ya? Sedotan tuh lubangnya besar atau kecil? Kecil. Mengintai itu bayangin. Bayangin Allah seakan-akan selalu mengintai kita. Lala dilihat. Diana nih saat dia diintai nih. Ibunya saja diintai. Kita diintai. Kita yang diintai nyantai-nyantai aja ya kan? Kalau diintai musuh ditembak kita. Jadi kalau diintai sama Allah ya. Tapi jangan terlupa di Allah kan ya Rahman ya Rahim. Allah Maha Pengasih. Ya udah saya tidak sholat kan dikasihi saya. Ya udah pas puasa saya batalin. Allah kan Maha Penyayang. Lupa Allah Al-Muntaqim. Allah yang Maha membalas dendam. Allah Al-Mani. Allah yang Maha menahan. Allah Ad-Dar yang Maha memberi bahaya. Makanya ngapalin itu jangan setengah-setengah. Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Sa. Pas yang indah-indah, yang bahagia kenceng. Pas yang ngeri-ngeri Muntaqim. Kadang tahu bahasa Arab tuh ngeri juga sebenarnya. Ini ngeri nih. Makanya gimana saya? Tahu nggak tahu bahasa Arab, ngerti nggak ngerti, samain nadanya. Ya Rahmanu ya Rahim ya. Saya dapat cerita dari Mama Upa, Bu Haji. Sampai rumahnya tuh kedengeran suara, bukan suara saya, suara musola ini. Masa saya bilang, dari mana tahu? Nggak ada yang amal-amalan ya Rahman ya Rahim di, saya nggak mau bilang di KLU ini. Terlalu berat klaim ini kalau bilang kami adalah satu-satunya yang mengamalkan al-masmulan ya Rahman. Wah, terlalu jumawa. Kedengeran sana. Sekarang agak jarang Bu Haji. Karena ustazah-ustazahnya kalau saya aja tuh pada ngantuk. Udah ngantuk. Saya ajak kahfian Bu Haji ya. Kahfian itu sekarang tidak pernah pakai suara atas ya. Nah, sayang. Mahal Ayu Ting Ting itu keluar suaranya kan dibayar. Mereka perasa dia Ayu Ting Ting nih. Mau dibayar baru pada buka. Itu 2 tahun lalu kejadiannya. Ustazah Khoya saya marahin. Mahal-mahal sekali suaranya, ngaji tidak mau. Besoknya Ustazah Khoya marahin anak-anak pakai redaksi yang sama. Mahal sekali suara kalian ya. Ayu Ting Ting kamu. Perasaan dia ngikut saya semalam. Azan. Sorry Ayu Ting Ting disebut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب زد أنت شرب ودرجة العالية درجة نعمته ويغفر لي ولوالدي awas sudah Sallallahu Alhamdulillah. Syukuran. Saya syukur ini kok biasa itu lebih Besti apa? Besti kandung. Ada ya besti kandung. Saya syukur ini banyak lah menyelamatkan. Kata hadirin hadirat itu sah karena ada satu orang laki sudah cukup. Tapi saya ingin cerita sedikit begini. Di antara jamaah mungkin ada yang pernah ikut dulu pengajian di Karangdesa menyembah. Saya pernah ngomong depan 3 orang. 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Main monopoli, bemeh. Besoknya 2 orang. Dengan sangat terpaksa saya ingat. Kita pulang kayaknya. Kita pulang kayaknya. Saya bukan patah semangat enggak, tapi kalau 2 lalu kan monopoli aja berempat gitu loh maksudnya. Main kartu atau main karambol aja berempat, main catur tuh berdua. Jadi, tapi begini, saya ingin tegaskan yang mahal dari sebuah amalan itu istiqomah. Kemarin di Masjid Agung deras hujan, sudah yang datang tidak banyak sedikit, tapi harus tetap jalan. Mahal itu memang istiqomah. Makanya istiqomah itu hadiahnya surga, bukan magic comb, ya, bukan gelas cantik, bukan tumbler. Jadi hadiah-hadiah duniawi itu kan tidak seberapa. Kalau istiqomah janjinya surga. Orang istiqomah itu hadiahnya surga, meninggalnya senang sama malaikat dibilang Allah takhafu wa la tahzan. Itu malaikat tuh yang pokok kita tuh tenang, nggak usah takut. Kan indah sekali, ya, insyaallah. Jadi nih saya pengen apresiasi dulu nih. Siapa yang buat minuman? Yang biasanya buat minuman ini sedang sakit, sedang sakit nih. Salamkan ke Ustazah Reni ya. Saya kadang selama ini jarang bilang terima kasih. Saya sampaikan. Ini saya kasih nilai ini. Nggak mirip banget enggak. Tapi untuk pembuatan pertama ya lumayan. Jadi kalau mie itu kan ada rasa ayam, ada rasa kaldu, mie Aceh apa. Ini namanya rasa yang pernah dulu ada. Saya ketika posting dulu gitu tuh, ada mie mereknya rasa yang pernah dulu ada. Karena mungkin saya dianggap orang yang cukup serius oleh teman-teman, ditanya sama teman. Mau dong yang itu, padahal itu editan. Mie rasa yang pernah dulu ada, maksudnya mie kan mie kaldu, mie ayam, mie soto gitu, bakso. Saya tulis mie rasa
tulis edit dikit mirasa yang pernah dulu ada. Saya mau beli dong di mana? Serius sekali. Jadi jangan kita terlalu serius sama hidup nih, malu-maluin nanti. Ya, yang gitu aja dikomentari serius, mau dong. Jadi syukron ya yang telah ratingnya, nggak usah di rating nanti. Syukron saja. Ya jangan bergantung buat setelah ini dia nanti kalau Ustadz minggu depan saat dia sakit, jadi semacam ada kutukan yang buatin minum sakit ya. Nah, bahaya nih, harus saat dia nanti ajarin yang lain. Tadi yang pertama tuh apa? Biar tips istiqomah itu pertama melihat tahu fadilah keutamaan sebuah amal. Yang kedua, yakinlah Allah senantiasa melihat. Yang ketiga, yakinlah bahwasanya yakini setiap amal yang kita lakukan itu baik bagi kita, ada maslahat bagi kita, penting bagi kita, baik secara zahir batin, baik secara jasmani dan rohani. Puasa itu baik secara jasmani dan rohani, zikir itu baik secara jasmani dan rohani, sholat itu baik secara jasmani dan rohani. Lebih-lebih itu semuanya baik untuk dunia kita dan akhirat kita. Jadi kalau kita lihat, yakin aja. Poin ketiga nih, yang Allah perintahkan pasti baik, yang Allah perintahkan pasti ada maslahatnya. Nah, pasti kita enak tuh, pasti istiqomah tuh. Udah tahu fadilahnya, yakin Allah ngeliat, tidak mungkin sia-sia kan. Mau apa, kayak susahnya pun kita sholat tetap Allah tuh tahu. Tidak perlu kita pamer, posting, tidak perlu. Kalau kebetulan dilihat, didengar ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun nggak dilihat, nggak dengar ya masa nggak sholat gitu. Dan yang ketiga, yakin itu adalah baik. Jadi kalau sudah tiga ini terkumpul, mungkin ada yang lain ini dari pribadi. Kalau kita yakin tiga hal ini, insya Allah nyaman. Kita bisa dinikmati amal-amal itu. Saya tidak perlu absen lah. Masing-masing kita sekarang saya punya amalan andalan. Amalan andalan ternyata, ya Allah, semoga dengan amalan yang tidak seberapa ini, yang tidak seberapa bernilai, tapi Engkau ridho. Mungkin ada yang menang di sholatnya, tapi ada yang unggul di puasanya, ada yang di sedekahnya, ada yang di amalan sunnahnya. Sekarang di Masjid Agung itu setiap orang turun masjid, sandal sudah kebalik. Apa kan kebalik tuh? Bukan dari yang begini kebalik begini, nyusahin orang tuh. Saya jangan bolak-balik sana, bukan. Udah balik ready to go. Ada gempa, ada banjir, pokoknya sudah mengarah semua ke sana. Hendak kita tunjuk petugas, ada saja yang ngerjakannya. Semoga istiqomah ini lagi-lagi kan istiqomah masalahnya. Iya, mulai itu mudah, tapi yang susah itu istiqomah. Nah, kalau santri ibu-ibu nggak tahu. Feeling saya kemarin ketika membalikin santrinya Ustaz Dayat begitu. Nah, lumayan nih. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saya pakai Nyekerman, sekarang saya pakai merek yang ini. Tahu deh sandalnya Ustaz Dayat bagus itu. Saya masih kebayang sandal nih, Allah. Sorry, saya sering sebut orang yang ngambil dia. Saya sangka dia tuh wudhu karena nggak punya sandal, wudhu nih minjem, balikin lagi, atau dia lupa pintu masuknya, dia lewat pintu yang lain. Kita kelilingi masjidnya, nggak ada. Semoga kalau dia ngambil niatnya ngalah berkah, dapat berkah, Allah ngasih hidayah. Ustaz Dayat memaafkan gitu. Sandalnya ya. Janganlah ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kamu pakai apa ya pakai itu juga gitu ya. Masa nanti pergi ke kondangan, gandeng istri, pulang-pulang gandeng yang lainnya susah. Mana istrinya tinggalan, cari yang lain susah juga gitu. Lain cerita. Ya itu yang nggak selesai nih, belum selesai sebenarnya sih.
wah masih jam 9 nih, udah cukup lah. Biar ada. Kan mau seminggu 2 kali kan? Hari apa yang udah tunggu seminggu 2 kali? Bentar. Jangan tabrakan sama kita absen sedikit sebelum 1 menit. Malam Kamis di sini, malam Jumat keliling itu Ustaz Agung Serakalan, jangan. Sini Kahfian yang versi silent mode. Malesnya buka suara terus waqafa billahi syahida malam Sabtu ada, jangan. Malam Ahad tuh malam mingguan, jangan. Malam Senin haibah tuh sholat kayu. Malam Selasa masih Agung. Malam Rebu apa? Ustaz Janu ya, malam Rebu ya. Ini kalau kita bingung kan begini. Ada loh orang yang bingung nyari pengajian karena nggak ada. Ada tuh daerah yang malam Senin kosong, malam Rabu kosong, saking nggak ada bingung. Ngadain itu kan susah. Ada sebuah tempat bernama Tanjung, nyari jadwal kosong pengajian susah. Ini barokah ya. Ada yang kesusahan nyari jadwal kosong, jadwal kajian, ada yang kesusahan nyari jadwal kosong. Aduh, sore. Gini. Subuh kayaknya asik subuh. Santai Pak. Yang penting ada teman kita telat kan, enggak sedih. Mama lain jualan ya. Gini caranya. Nanti dah kita cari waktu. Ya susahnya ya waktu nih. Kalau malam Ahad itu saja sebagian sudah pulang. Kalau di kuliah tuh enak, dosennya bilang gini, kita masuk 3 jam ya, ini dihitung 2 pertemuan. Gitu. Coba saya bilang, kita masuk 2 seri ya, 286, 287 sampai jam 10 gitu. Kalau kuliah kan enak, kalau pengajian jangan. Nanti kita, pokoknya gimana caranya ikhtiar kita hari terakhir menjelang Ramadan, insya Allah 300 gitu loh. Di kebun dah di mana lah nanti. Bisa. Oh, potong online paling aman ya. Kalian kira saya juga seru ketika online itu? Sama, nggak seru. Duduk. Nah, jamaah sekalian rahmatullah. Yang ngomong nggak seru, yang perhatikan nggak seru. Pasti ngantuk. Baru semenit, anaknya mau makan. Masak. Yang 5 menit tuh belum tentu sekali duduk selesai ya kan? Ada aja yang jemur baju, yang air hidupin air, yang dipanggil ustazah, yang kuota habis. Dah ya. Jadi nanti kita cari waktu yang lain. Tidak ada MC, tidak ada kori, mau libur kan? Anak-anak pas libur lagi. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka fala tansa illa ma syaa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said. Susahnya nyari hari ini. Penuh semua kan anjing.